Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kembali lagi dalam Suara Injil Lembah Yordan dengan beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Pagi ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami akan dibekali dengan firman-Mu. Kami bermohon di dalam nama Tuhan Yesus, tolonglah kami, beri konsentrasi kepada kami, supaya firman yang hendak kami baca di dalam Alkitab mendatangkan berkat dalam kami menjalani hidup ini. Ini kami semua yang akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Kita membaca Alkitab yang saya ambil di dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kemerdekaan Kristen. Ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita saat ini di dalam Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 15, saya berikan tema kecil, merdeka karena Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada orang ia berkata bahwa ia bahagia, ia senang karena ia sudah dibebaskan dari hukuman dosa, atau sudah dimerdekakan oleh kuasa Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Sudah dimerdekakan berarti jangan berbuat dosa lagi. Namun kenyataannya dalam hidupnya, ia masih hidup di dalam dosa. Ia hidup dengan iri hati, hidup sombong, hidup berselingkuh, mengganggu kebahagiaan rumah tangga orang lain. Ia hidup dengan mabuk-mabukan, ia hidup narkoba, dan lain-lain sebagainya. Jemaat Tuhan, inikah yang dikatakan hidup sudah dimerdekakan? Hidup sudah dimerdekakan berarti hidup meninggalkan cara hidupnya yang lama, yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Hidupnya ia harus menjaga iman, supaya imannya semakin hari, semakin bertumbuh, semakin berkembang. Dan itu yang diinginkan oleh Yesus. Ia memerdekakan kita manusia dari dosa. Bukan hidup sudah dimerdekakan lantas kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus kita jadikan sebagai kesempatan kita kembali lagi untuk berbuat dosa. Tidak. Hidup sudah dimerdekakan berarti ia harus berusaha dan berusaha bangkit untuk melangkah, untuk melayani Tuhan, dan untuk hidup menurut kasih Allah, bukan kasih manusia. Sebab dalam hukum Taurat tercakup satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hidup sudah dimerdekakan, ia harus hidup berbuat baik sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak manusia. Bukan kehendak manusia yang saling menggigit,
yang saling menghancurkan dan saling membinasakan satu dengan yang lain. Melainkan hidup harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Hidup saling mengingatkan satu dengan yang lain. Hidup saling menasehati satu dengan yang lain. Dan lain-lain sebagainya. Karena dengan hidup demikian, maka di situ akan hidup mencerminkan yang mana kita ini betul-betul hidup. Sudah dimerdekakan, sudah menerima berkat Tuhan, dimerdekakan dari dosa. Jadi dengan kita sudah dimerdekakan, mari kita harus berusaha untuk hidup bahagia di dalam Tuhan. Hidup bahagia di dalam Tuhan bukan berarti tanpa persoalan. Hidup bahagia dalam Tuhan walaupun hidup banyak persoalan. Persoalan ada di rumah atau di rumah tangga, persoalan di tempat kerja, persoalan dalam studi, persoalan dalam pergaulan. Satu hal yang dimintakan kepada kita, kita ingat, kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Jadi kita yang sudah dimerdekakan, jangan kita takut, jangan kita putus asa dalam menjalani hidup yang diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang sudah memerdekakan kita dari dosa. Pasti tidak akan membiarkan kita sebagai anak-anaknya di dalam kita menjalani hidup ini, asalkan kita hidup sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan kehendak manusia. Ini firman Tuhan yang mau disampaikan di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini akan selalu menuntun jemaat kita semua di dalam kita menjalani hidup di sepanjang hari ini, sepanjang hidup Tuhan berikan, supaya di dalam kehidupan kita, kita tetap selalu hidup bahagia. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Di pagi hari ini kami sungguh bersukacita, kami sungguh bergembira, karena Tuhan sudah memberikan bekal bagi kami semua di dalam kami beraktivitas. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan akan selalu menuntun, membimbing kami dalam kami menjalani hidup, dalam kami menjalankan semua tugas tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan. Supaya di dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab, kami menjalani dengan tenang, kami menjalani dengan tetap selalu bergantung kepada Tuhan, memiliki keyakinan yang besar, Tuhan baik dan Tuhan pasti akan memberkati. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami juga membawa apa yang menjadi pergumulan kami, pergumulan pribadi, pergumulan pekerjaan kami, dan pergumulan di mana Engkau tempatkan kami bekerja. Kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus, jangan Engkau biarkan kami, tapi Engkau jaga, Engkau pelihara kami, supaya dalam hidup pribadi, dalam hidup berkeluarga, dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, kami selalu merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa, yang selalu ada menjaga, memelihara kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Ini kami yang berseru, ini kami yang bermohon, meminta belas kasihan terus kepada Tuhan, supaya Tuhan ada bersama dengan kami di dalam kami menjalani hidup ini. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita semua yang telah mendengarkan suara Injil Lembah Yordan.